sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu fitur utama rumah belajar, yaitu kelas maya. Pertama, kita masuk ke portalnya dengan alamat belajar. Oke, ini kita enter. Nah, inilah tampilan dari portal rumah belajar. Di sini ada 4 fitur utama, dari mulai sumber belajar, kemudian kelas maya, ada laboratorium maya, dan bank soal. Selanjutnya ada fitur pendukung yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini, dari mulai peta budaya sampai edu game, dan masih ada lagi di sini sumber belajar yang lainnya yang bisa kita manfaatkan. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada pemanfaatan kelas maya. Oke, kita klik di kelas maya. Nah, pertama kita harus mendaftarkan sekolah kita sebagai sekolah penyelenggara. Kita klik di sini. Biasanya Bapak Ibu tidak langsung di-approve, tapi kita menunggu beberapa saat. Maka untuk mengetahui apakah sekolah kita sudah diterima pendaftarannya atau belum, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita coba lihat di form pendaftaran sebagai guru. Kalau di sini kita cek saja, di sini kita ketik saja nama sekolah kita. Nah, misalnya kita ketikkan SMP Negeri 3. Nah, kalau sudah terdaftar berarti muncul di sini Bapak Ibu. Kalau belum terdaftar berarti belum muncul di sini, sehingga guru belum bisa mendaftar, termasuk juga murid atau siswa juga belum bisa mendaftar. Oke, anggap saja bahwa sekolah kita sudah terdaftar. Oke, kita klik di sini. Oke, seperti ini. Kita coba untuk mendaftar sebagai guru. Kita isi user ID-nya, ID usernya. Misalnya saya ingin mendaftarkan salah satu guru untuk masuk di kelas maya. Misalnya, kalau sudah kita isi, maka kita klik daftar. Oke, ini menunjukkan bahwa pendaftarannya berhasil. Oke, boleh diganti foto atau nanti yang bersangkutan yang akan mengedit profilnya. Oke, sekarang kita klik simpan. Oke. Kalau sudah, kita klik di sini di dashboardnya. Sekarang kita klik tambah kelas. Oke. Di tambah kelas ini silahkan ditulis nama kelas. Perlu kita pahami bahwa nama kelas di sini tidak sama seperti kelas kita belajar di kelas tatap muka. Tapi di LMS ini, kelas ini adalah kelas dari mata pelajaran dan guru. Artinya setiap guru itu akan membuat kelas masing-masing sesuai dengan
mata pelajaran yang diampunya. Kita pilih kelas 7 karena ini maksudnya 7 ini adalah kelas 7 SMP. Oke, perlu dipahami bahwa kelas ini dimulai dibuka kapan. Nah, kita tentukan di sini. Misalnya kita buat tanggal 4 Oktober. Dan berakhir kapan? Nah, saran saya buatlah tanggal selesai kelas ini selama mungkin. Karena nanti kalau sudah dibuat kelas ini tidak bisa diedit lagi, kecuali nanti di copy menjadi kelas baru bisa diedit. Tapi kalau masih menggunakan kelas ini, maka tidak bisa diedit. Sehingga disarankan untuk memilih waktu tanggal selesai ini yang lama saja. Misalnya kita pilih tanggal, kita klik di atas ini sehingga menjadi tahun, kita geser saja sampai tahun ya yang lama lah. Oke, kemudian kita pilih bulannya Desember 2040 misalnya. Kita pilih tanggalnya 31 Desember 2040. Oke, seperti ini. Kata kunci itu sebaiknya tidak usah diisi karena nanti akan menambah kode yang harus diingat oleh siswa. Jadi dikosongkan saja sehingga siswa nanti bisa langsung mendaftar di kelas ini tanpa kata kunci. Untuk struktur materi itu di OK saja, berurut berdasarkan waktu. Oke, kalau sudah kita isi seperti ini, kita klik simpan. Kita tunggu prosesnya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini secara otomatis gurunya adalah guru yang bersangkutan. Nah, perlu diperhatikan bahwa setelah seperti ini kita tidak bisa mengeditnya. Tandanya adalah tanda tidak bisa diedit. Oke, sebelum kita simpan lagi, kita tentukan bobot penilaian. Misalnya bobot penilaian kita buat saja nilai ujian akhirnya saja untuk mempermudah perhitungan. Oke, untuk KKM kita tentukan, kita sesuaikan dengan KKM di tingkat kelas tersebut. Oke, perlu diingat bahwa ini adalah kode akses kelas yang gunanya untuk siswa mudah untuk menemukan kelas ini, untuk mendaftar dan masuk di kelas ini. Ini perlu kita ingat. Kita copy juga boleh, biar mudah untuk diingat. Kita simpan di catatan. Kemudian kita klik simpan. Oke, data berhasil diupdate. Oke, kita klik di sini tambah modul. Oke, misalnya di sini kita beri judul modulnya adalah persamaan kuadrat misalnya. Durasinya berapa jam? Misalnya kita buat 6 jam. Di sini bisa diisi dengan materi-materi, bisa link atau apa saja yang bisa kita tuliskan di sini untuk bahan belajar siswa. Untuk kita coba, misalnya kita mencari link. Sekalian kita coba untuk meletakkan link di sini. Kita coba mencari materi di YouTube misalnya. Oke. Misalnya kita ketik di sini persamaan kuadrat.
Mohon maaf Bapak Ibu karena saya bukan guru matematika, jadi kita coba-coba saja, yang penting caranya sama. Oke, kita coba ini, kita klik. Kalau sudah, kita akan mendapatkan linknya Bapak Ibu. Linknya kita ambil di sini saja. Kalau sudah, kita tautkan di sini dengan klik di sini. Nah, judulnya apa? Kita tulis materi video persamaan kuadrat. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Linknya kita paste di sini. Kemudian klik simpan. Oke. Bapak Ibu sekalian, walaupun modul itu sudah kita simpan, kita masih dapat mengeditnya. Misalnya kita akan mengubah isinya. Nah, kita klik di gambar pensil ini. Misalnya kita akan menambahkan link dari sumber belajar. Ini sudah kita dapatkan linknya, kita copy. Kita di sini. Oke. Kita tambahkan lagi link dari laboratorium Maya, kita copy. Bisa juga kita tambahkan link dari YouTube. Kalau dari YouTube ini kita bisa pakai yang ini sehingga lebih terlihat bagus. Kita paste di sini. Oke, sehingga tampilan seperti ini kalau di YouTube. Kemudian kita ambil misalnya link dari latihan soal di bank soal. Kita copy linknya, kita tautkan di sini juga. Oke. Baru kita kasih judul, boleh. Misalnya di sini silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Oke, dan kita simpan. Sebelum kita mengisi soal, kita tentukan dulu rentang waktu ya siswa mengerjakan ujian itu. Jadi ada siswa yang lebih dulu siap mengerjakan, kemudian dia mengerjakan, ada yang belum, tapi kita beri rentang atau batas waktu kapan sampai kapan. Oke. Misalnya ini kita edit. Waktunya 30 menit, berapa soal? 10 soal misalnya, atau ini kebanyakan, kita buat saja andaikan 2 soal itu matematika. Kemudian di sini kita tulis tentang waktunya. Kalau tanggal 4 sampai tanggal 7 terlalu dekat. Oke, kita ubah saja dari tanggal setelah mempelajari, dari tanggal Senin tanggal 19 misalnya
19 Oktober sampai kita geser ke November. Kita ambil hari Sabtu misalnya. Oke. 7 November. Kemudian kita klik simpan. Jadi anak nanti akan bisa ujian setelah tanggal 19 Oktober. Tapi karena ini untuk latihan, Bapak Ibu, kita kembalikan ke yang dekat saja biar nanti langsung terlihat. Nah, kita buat sekarang tanggal 4 misalnya. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, tanggal 4 sampai 7 November rentang waktunya. Kemudian kita tambahkan soal di sini. Oke, karena saya bukan guru matematika, ini hanya contoh saja. Ini misalnya soal pertama. Bapak Ibu bisa masukkan gambar, video, atau link juga di dalam soal ini. Kemudian pilihan jawaban. Nah, nih. Kita tambah lagi satu soal. Kita ganti saja soal kedua. Oke, jawabannya kita tulis saja. Oke, klik. Kemudian Y, kemudian ZZ, misalnya saja, kemudian Q. Oke. Boleh kita rubah. Misalnya jawabannya yang benar adalah yang A, kita beri poin 50, skor 50. Kemudian kita klik simpan. Jika guru akan menambahkan tugas ke dalam modul, klik di lihat detail. Kemudian klik di modul. Kemudian klik tambah tugas. Nah, kita beri judul. Setelah kita kasih judul, kita beri durasi waktu, kemudian kita tentukan kapan waktu pengumpulan tugas. Kita klik di sini. Misalnya kita ambil tanggal 26. Oke. Kita tulis tugasnya di sini. Oke, Bapak Ibu, setelah kita tulis tugasnya, kemudian kita klik simpan. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada soal, sudah ada materi pelajaran. Cuman di dalam kelas ini belum punya siswa. Oke, kita klik untuk melihat. Oke, siswa belum ada, tidak ada siswa. Oke, kita lihat ke penilaian, juga belum ada karena penilaian terkait dengan siswa, masing-masing siswa. Oke, kalau begitu kita coba mendaftarkan siswa kita.